kita pengen bikin film ini ya sewajarnya aja, senaturalnya aja gitu. Nggak pengen semuanya terlihat baik di film ini, nggak pengen semuanya juga menjadi terlalu berlebihan di film ini. Waktu Nirina sama Vino waktu ditawarin juga bener-bener kayak HLS sebentar ya gitu. Kita Google gitu. Kita lakuin ya, kita balik sini lagi kita lakuin itu ya. Sejuta penonton kita balik ke sini, kita sebagai challenge Oh bareng. my God. Kita oke lah, Oke berani ya. lah. Oke, halo K-lovers dan juga Movievers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih sudah memberikan semangat yang luar biasa. Saya Farid yang akan memandu acara hari ini, dan spesial di hari ini kita akan kedatangan cast dari film Hanya Namamu Dalam Doaku. Mari please welcome Nirina Zubir. Nirina. Welcome, apa kabar? Oh my god. Oh my God. Minggu lalu, Kayak baru ketemu ya. benar ya, gimana ya? Di mana ya? Kita matching banget juga. Para sehati. Apa kabar? Baik, Baik. Alhamdulillah. Gimana? Kamu hari ini sendiri atau ditemenin? Aku sendiri. Ya nggak mungkin Gak lah. mungkin. Oke, kalau gitu kita panggilin bareng ya. Yes. Oke, 1, 2, 3, Vino! Oke, fansnya Nirina, fansnya Vino. Luar biasa hari ini. Boleh, silakan kita sambil duduk Kalian dulu ya. dibayar berapa untuk sorak-sorak? Aman ya? Aman ya? Bukan. Besok Oke. kita kalau ada acara ngundang Panggil ini. ya. Panggil. Di mana? Bebas. Kamu tengah dong, cewek. Oke. Oh iya dong, mau sini, mau di sini. Panggil. Nah, jadi Vino. Aduh, udah cukup. Nanti hidungku terbang. Seru banget nih. Yes, jadi ini adalah komunitas dari Movievers. Wah, Keren ya semangatnya. semangat banget. Karena mereka inilah kita ingin main film terus. Iya betul. Keren. Keren banget. Oke, thank you so much. Mungkin hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Mungkin apa kabarnya dulu nih? What's new in life? Sabar. Sabar. Nanti sesi pertanyaan ya. Yay! Siapa tuh? Saya. Thank you. Aduh, bahagia deh. Gimana kabarnya Vino, Mbak Nirina? Emang gak kelihatan dari wajah kita nih? Oh, selalu ya. Seneng banget nih hari ini kesini. Seneng banget. Berarti Vino sama Nirina kan udah 21 tahun baru main film bareng lagi kan? Iya. Yes. Wow, tuh gimana tuh? Kalian langsung kontek-kontekan kah, chat-chatan bareng? Kalian langsung komunikasi apa pertama kali tahu bakal main film bareng lagi? Semua. Iya, waktu itu kita sempet awalnya ketemu di acara Acara. festival film. Iya. Terus itu, kita akan main bareng ya? Gila lah, maksudnya all this time dia berada di industri film, aku juga gitu. Dan film pertama kita juga bareng lagi kan. Bareng. Jadi kayak, kenapa sampai 21 tahun Iya, kemudian dan ya? nggak berasa juga ternyata, kamu 21 tahun ya? Iya. Jadi reuniannya pasti happy banget ya di sini ya? Happy banget. I see. Banget. Terus what's new in life? Mungkin Nirina sama Vino apa nih belakangan yang terjadi? What's good thing happen in life recently? Apa ya? Bahwa kami berdua sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak. Apa? Anak kami hampir seumuran. Bener. Namanya sama lagi. Tapi Awet muda.
belum lahir tuh pas itu tuh. Aku belum lahir. Gitu lagi, Mas Vino jadi gini kan. Dia tahu Tergantung ya. lipstick yang aku pakai apa dia tahu. Oh my god. Oke, apa tadi pertanyaannya? Ya pokoknya masih menjalani kehidupan syuting, terus juga anak juga udah mulai tahun ini masuk middle school gitu kan. Jadi semuanya hari demi hari tuh banyak sesuatu yang baru lah. Pelajaran baru lagi, ketemu teman-teman di film yang baru lagi, dan tahun ini bisa ngeluarin film dari teman yang pertama kali main film. Itu sesuatu yang, gila, gue ternyata udah 21 tahun ya. Iya loh, berarti kita udah di industri ini 21 tahun. Lucu sih, lucu banget sih. Kalau Nirina gimana? What's new setelah 3 hari ini? Kita tidak bertemu. Anak dia kan yang mau masuk SMP kan gitu. Anakku juga yang hampir seumuran masuk SMP. Yang pertama udah masuk SMA. Terima kasih. Ini berusaha menahan ekspresi biar kerutannya nggak keluar. Nggak kelihatan ya teman-teman Movievers ya. Cantik dan masih seganteng itu. 17 tahun. 17 tahun yang lalu. Ya amin padahal Tapi beneran gak kelihatan sama sekali ya teman-teman Movievers ya. Ini beneran loh, gak ada kerutan sama sekali. Oke, berkat minuman ini. Bener ya, harusnya masuk ya. Ada sponsornya di sini. Ada, ya. emang kelihatan ya? Oke. Kita lanjut masuk ke filmnya kali ya. Yes. Nah ini kan film mengangkat tema tentang ALS. Drama kehidupan rumah tangga, perselingkuhan juga. Nah saat baca naskah, apa sih yang bikin kalian jatuh cinta sama cerita di film ini? Silakan. Siapa duluan nih? Selalu nih. Men's first. Kalau aku sih pertama kali baca, sebetulnya kan tema dari film keluarga itu udah banyak di Indonesia. Cuma hanya namamu dalam doaku ini punya sesuatu yang buat aku tuh personal banget. Personal bukan sama kehidupan pribadi, bukan. Tapi makna yang terkandung di dalam cerita ini tuh buat aku tuh dalam banget gitu. Dalam banget. Contohnya kayak misalnya cinta itu sebaik-baiknya sebuah cinta itu pasti punya pasangan yang punya pasangan hidup yang memang benar-benar kita idam-idamkan, punya keluarga. Tapi sebaik-baiknya kita mencintai seorang itu kan sebetulnya lewat doa. Gitu. Doa itu adalah sangat personal karena sama Tuhan. Dan tanpa orang ketahui, nama yang kita sebut dalam doa itulah yang punya efek atau yang kita merasa dia terbaik dalam hidup kita. Gitu. Nah ini yang buat aku tuh dalam banget, deep banget gitu. Walaupun di film ini tetap membawa pesan yang lain, terutama di sisi ALS itu gitu. Karena belum banyak orang tahu tentang penyakit ALS dan kita mau coba share di sini. Gitu. Tapi nggak ada Ice Bucket Challenge-nya kan di sini? Di film ini nggak ada sih. Apa mungkin nanti kalau udah mau tayang mungkin. Wah, kalau Siapa sampai tahu. berapa juta penonton mungkin. Ide yang bagus. Ide yang bagus. Masih ide sendiri, bagus. menyesal Ide bagus. kemudian. Tapi kalau misalnya ini bisa tembus gitu bareng teman-teman semua ya. Kita lakuin ya. Kita balik sini lagi kita lakuin itu ya. Oh janji ya. Oh, jangan. Berapa? Ya, Berapa kalau- juta penonton? Berapa Ice juta ya? Bucket Challenge. Berapa ya? 1 juta itu menurut aku udah boleh. Oke. Sejuta penonton. 1 juta penonton kita balik ke sini, kita Ice Bucket Challenge bareng. 1 juta oke lah. Oke. Berani lah. Oke. Kalau Nirina gimana? Di sini apa yang bikin kamu sayang sama ceritanya? Film ini gini ya, aku tuh paling suka. Maksudnya kalau udah mungkin usia juga kali yang berbicara gitu loh. Kayak Nirina tuh juga sekarang kalau main film itu nyarinya sesuatu yang membuat Nirina kayak secara rasa gitu. Jadi
film ini tuh ada hal yang baik banget. Sebenarnya banyak sih yang baik banget dari hal ini. Kayak buktinya akhirnya Sinemaku tuh waktu membuat film ini, mereka tuh udah melakukan research yang panjang, jauh, dan mendalam gitu loh. Jadi aku bilang, keren ya, mereka udah melakukan ini. Jadi pas lagi ketemu sama kita, udah memberikan sinopsis dan ceritanya semua itu, mereka tuh istilahnya sudah menggandeng komunitasnya, gitu. Jadi ini tuh maksudnya kan baik ya gitu, menyuarakan, memberitahu bahwa yang namanya penyakit, kita semua tahu mengenai cancer dimanapun tempatnya itu. Tapi apakah kita tahu mengenai ALS? Gitu kan, mungkin sekarang bukan hanya teman-teman ya, waktu Nirina sama Vino waktu ditawarin juga bener-bener ALS sebentar ya gitu, kita Google gitu, oh ternyata ya yang paling mudah kita ketahui adalah ini tuh udah lama banget penyakit ini. Namanya adalah ALS ini Stephen Hawking, mungkin tahu, yang ada di kursi roda dan orangnya pintar luar biasa gitu, tapi tidak bisa ngapa-ngapain badannya gitu. Jadi nerve systemnya tuh sudah tidak bisa difungsikan lagi, tapi otaknya masih terus berjalan gitu, makanya dia bisa beroperasi dari si kursi roda itu. So akhirnya intinya adalah pas lagi ngeliat itu, banyak banget ya kebaikan yang diberikan sini, sama juga memberikan empati yang besar kepada para caregiver. Kita tuh suka lupa kalau misalnya orang pejuang ALS atau teman-teman yang terkena cancer itu, kita di sebuah cerita difokuskan sama mereka gitu ya, pejuang-pejuang ini. Tapi kan kita juga harus ingat bahwa yang berjuang tuh bukan hanya mereka, tapi juga orang di sekitarnya gitu loh, keluarganya yang adalah caregiver gitu kan, juga para suster gitu. Terus siapapun yang memberikan kepedulian itu gitu. Jadi ini adalah sebuah film yang mempersembahkan cintanya kepada semua penjuru yang ada di sekitar orang-orang yang pejuang ALS gitu. Oh wow, berarti ngangkat soal awareness ALS juga. Nice one. Oke, berarti yes, bener banget, keren banget ya. Boleh tepuk tangan lagi kalau belum puas. Baik banget, lebih tepatnya Sinemaku baik banget. I see. Karena udah dipersiapin semuanya gitu tuh, sampai Vino aja datang ke seminarnya ya, bertemu langsung dengan pejuang ALS-nya gitu. Terus aku juga bertemu akhirnya sama keluarga yang, jadi waktu dibikin dokumenternya, pejuang ALS ini masih ada. Begitu terus kita syuting kan gitu. Setelah kita syuting maksudnya mau diberikan lagi sama si pejuang ALS-nya itu. Ternyata gak lama kemudian kita syuting, pejuang ALS ini meninggalkan kita dahulu gitu loh. Jadi gitu, jadi kayak tapi akhirnya kita ketemu sama keluarganya, jadi ngobrol lagi sama istrinya gitu. Nanya how you're doing, how you're coping up, kayak gitu. Jadi balik lagi, this movie mudah-mudahan bisalah memberikan empati dan mengingatkan kita kepada empati itu sendiri. I see, thank you so much, keren banget. Nah, Arga ini, Arga, bagaimana dengan Arga? Nah, Arga ini adalah sosok yang menderita ALS juga kan di filmnya gitu, dan mungkin ada intrik perselingkuhan juga kan di dalamnya, atau ada intrik-intrik. Nah, siapa sih tuh Naysila? Tega ya kan? Coba kamera di close up di mataku. Ini banyak banget nih yang kalau postingan itu, Vino red flag di film ini, Vino red flag. Nah, iya. Aku terima. Vino mungkin udah dijudge red flag lah dan segala macam. Tapi kan sebenarnya mungkin ada POV dari Arga tersendiri gitu. Nah, mungkin kalau aku nanya, kalian sebenarnya simpati nggak sama karakter Arga? Dari apapun yang dilakukan atau dari POV Arga gitu. Kalau dari kita pribadi ya kita nggak bisa jawab secara langsung, karena tiap tiap penonton, kebetulan film ini sudah sempat di FGD-in gitu, terus udah ditonton beberapa penonton gitu. Mereka punya persepsi yang beda-beda gitu sama tokoh-tokoh yang di dalamnya. Terhadap Arga, Hanggini yang dimainkan oleh Nirina, teman-temannya, ada Dinda Kanya Dewi, ada Enno Lerian, ada Ge Pamungkas gitu. Mereka punya sudut pandang yang beda-beda gitu. Mereka karakter-karakter dalam film itu mewakili para penonton yang beda-beda juga. Betul.
Jadi ketika misalnya pertanyaan adalah simpati atau enggak, ya mungkin buat si penonton yang A dia simpatik kepada karakter yang ini, tapi penonton yang lain belum tentu juga simpatik gitu. Tapi kan kita nggak pengen film ini menjadi apa ya, menjadi menservis semua penontonnya untuk kena di mereka gitu. Kalau emang kejadian aslinya, ini kan based on true event gitu ya, inspired by true event gitu. Jadi emang kejadian aslinya tuh kayak begini. Kalau misalnya kejadian aslinya memang dia tidak sesimpatik itu, ya kita harus berbicara seperti itu. Tapi kan apakah orang itu tidak simpatik bagi sudut pandang orang lain? Belum tentu juga. Jadi kalau menurut aku kita pengen bikin film ini ya sewajarnya aja, senaturalnya aja gitu. Nggak pengen semuanya terlihat baik di film ini, nggak pengen semuanya juga menjadi terlalu berlebihan di film ini. Apa yang kita lihat selama kita riset film ini, apa yang kita lihat dan kita dapat ilmu dari dokter Sheila kebetulan yang memang menangani ALS ini seperti apa, dan dari caregivernya itu seperti apa, ya itu yang kita mau sampaikan. Jadi kita nggak pengen jadi sesuatu yang over dramatik gitu loh. Benar. Ini realnya manusia, di situ ceritanya diangkat. Pasti ada sisi di dramatisasinya ada, tapi kita pengennya ya nggak terlalu yang over dramatik gitu. I see. Thank you so much. Terima kasih. Oke, nah aku cuma mau ngingetin nih buat teman-teman yang ada di rumah mau ikutan seru-seruan bareng kita, bareng Nirina, bareng Vino juga, bisa ikutan di barcode ini. Karena ini adalah komunitas, ya di barcode di sini juga boleh, di situ juga boleh. Sini? Nyusahin editor. Ya di barcode yang ada di sinilah ya. Itu bisa join di komunitas Movieverse, bisa seru-seruan bareng, gabung sama komunitas pencinta film. Oke, so next buat Hanggini. Yes. Kalau Hanggini, ini apa sih yang bikin dia tuh begitu sabar gitu? Sabar. Tidak ya? Ini bisa diminum nggak? Oh boleh, silakan. Aku yang tegang kenapa Oh kamu iya. minum? Apa tadi pertanyaannya? Kalau ini kan berdasarkan trailer ya, karena kita belum nonton. Iya. Kayaknya tuh Hanggini sabar banget Oh, di sana. oke. Apa yang ngebuat dia ngerasa sabar? Atau sebenarnya tidak sabar? Nah, Gimana? sebagai nah ini tadi salah satu kebaikan dari film ini lagi adalah sebagai pengingat buat kita. Waktu pada saat gini, kalau misalnya keluarga itu wajar kan punya konflik, tapi kan wajar banget kan, wajar juga ada perdebatan, wajar juga ada kalau kita nyebutnya adalah keretakan komunikasi yang biasanya justru terjadi pada saat, Nirina kutip kata-katanya Vino adalah justru ini biasanya terjadi pada saat semua tuh baik-baik aja. Kayak berumah tangga gitu kan, yang benar-benar kayak oke, aku sudah nikah sama dia, dia sudah milik aku percaya sama dia, dia juga pasti tahu aku nggak akan ngapa-ngapain gitu loh. Nah pada saat situasi itu terjadi gitu, ada tuh yang namanya keretakan komunikasi. Jadi saya mau kembali lagi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah kenapa Hanggini itu bisa begitu sabar? Ini masih on track kok, masih on track. Dan akhirnya kita diingatkan bahwa waktu kita pertama kali nikah, pernah ingat nggak janji kita apa? Adalah kepada pasangan kita berusaha menjadi baik-baiknya dalam waktu suka ataupun duka, waktu susah ataupun senang. Jadi ya itu tadi kebaikan di dalam film ini salah satunya juga sebagai pengingat gitu, kayak nggak apa-apa kalau segala sesuatu nggak harus selalu sempurna, tapi gimana caranya untuk kita balik lagi ingat dengan janji kita pertama kali waktu kita mengikat janji. So sweet. Sebentar. Istri maunya pas senengnya aja. Wah, pengalaman pribadi Timnya ya. Arga nih, timnya Arga. Tim Arga. Oh, ada. Tim Arga. Oke, nanti kita bikin hashtag tim Anggini dan tim Arga. Oke. Boleh ya nanti ya. Itu beneran film ini ada multi angle.
Jadi maksudnya ada POV atau pandangan dari seorang istri, pandangan dari seorang suami, bahkan pandangan dari seorang anak. Kita kasih kesempatan juga bahwa kadang-kadang gini, apa yang kita lakukan, apa segala macam itu bisa berefek ke anak loh. Iya. Gitu. Jadi ya itu tadi, multi angle. Oke, menurut Mira sendiri, apa yang dilakukan Hanggini ini apakah dari ya mungkin yang udah coba sabar, marahnya ada gitu. Menurut kamu untuk untuk menyikapi permasalahan suami mungkin yang ada intriknya, terus juga sakit seperti ini, apakah di film ini sudah membungkus secara sempurna? Apa yang dilakukan istri? Kita sih ketemu sama asli memang caregivernya gitu kan. Jadi kita akhirnya ngobrol juga sama mereka bahwa mereka pun juga adalah momen-momennya yang oke, aku akan melakukan sebaik mungkin sebagai seorang istri. Aku harus sabar, aku harus kuat dengan segala cobaan ini gitu. Tapi kan manusiawi juga ya kalau ternyata ini berlangsung dengan waktu. Karena gini ya, ALS itu belum ada obatnya. Dan kedua, ALS itu kita nggak tahu apakah itu dia durasinya mingguan, bulanan, atau tahunan gitu. Jadi kemana saya tadi ngomong? Iya. ALS. Apakah Kamu sudah membungkus Aku parah peran sih. Hanggini memperlakukan Vino dengan baik gitu di sana, dengan sempurna gitu. apakah kamu sudah menjadi istri yang baik, Istri yang di, film baik ini, di film gitu? itu. Di film ini Iya beneran, ini di film ini soalnya memang Anggini sabar banget. Kalau nerima supir nggak tahu ya. Udah mencak kayaknya ya. Oh, makanya kayaknya suamiku kalau nonton ini, nih istri tuh begini. Makanya aku ceritainnya Hanggini loh, Hanggini. Hanggini, oke. I see. Aku udah menjawab kan pertanyaannya, udah ya? Sudah. Oke. Kalau buat Vino, itu adegan yang terasa sangat powerful itu pas Vino lagi sujud dengan badan bergetar. Wow. Oh iya. Itu mungkin bisa diceritainkah proses syutingnya, terus gimana cara ngedeliver emosi itu ke penonton gitu. Iya, sebenarnya film ini aku mau tarik ke belakang sedikit. Film ini nggak hanya menceritakan tentang penyakit ALS sih. Jadi film ini tuh poin utamanya adalah keluarga. Oke. Keluarga, support system, terus gimana cara komunikasi yang kan kadang-kadang kita ngomong kalau misalnya lagi berantem, ya komunikasi dong diperbaiki. Gimana caranya komunikasi? Ngomong aja susah kalau lagi berantem kan, gimana mau komunikasi gitu. Nanti ketemu lagi sama si temen yang ini, punya pendapat lagi yang beda, makin berantakan. Kebanyakan denger dari luar tuh bukannya makin cari solusi, tapi malah makin berantakan gitu. Yes. Nah, makanya jangan pernah membandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Karena setiap keluarga punya ceritanya masing-masing. Bener kan? Setiap keluarga itu punya suka dan dukanya masing-masing. Jadi nggak boleh kita underestimate sama keluarga sendiri. Wah enak banget ya keluarga situ, keluarga gue kayak gini. Nggak boleh kayak gitu. Nah dari hal seperti itulah yang mau coba saya tawarin di film ini. Sebagai seorang sosok suami, sebagai Arga itu tuh gimana sih sama keluarganya gitu. Kadang kan banyak tuh sekarang istilah yang mungkin udah agak sedikit basi. Laki-laki nggak bercerita, tiba-tiba nangis di belakang. Tiba-tiba laki-laki nggak bercerita, yang penting kirim transferan gitu. Bagus banget itu, nggak usah cerita aja kalau gitu. Tapi kan intinya nggak bisa kayak gitu juga gitu. Harus ada pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan suami dan istri di dalamnya gitu. Dan ketika dihubungkan dengan adegan yang tadi sholat itu, terkadang seorang suami itu juga bingung gitu mau cerita ke siapa gitu. Cerita ke teman-temannya juga kadang nggak menambah masalah. Cerita ke istrinya juga lagi aut-autan gitu. Cerita ke anaknya lebih nggak mungkin lagi. Akhirnya curhat yang paling baik adalah yang paling personal adalah sama Tuhan. Seperti yang ada di gambar itu gitu. Karena sebaik-baiknya penolong buat manusia karena saya Muslim, ya itu adalah Tuhan gitu. Tuhan adalah sebaik-baiknya penolong kita.
Kalau misalnya kita mau merubah, misalnya gini, kita punya pendapat istri kita kok begini sih sifatnya gitu. Tapi kita mau ngasih tahu dia secara langsung, nggak mungkin. Yang ada makin lagi. clash. Akhirnya gimana? Ya kita minta sama yang menciptakan istri kita gitu. Jadi sebelum kita direct, kita minta dulu ke atas, baru yang di atas ngasih tahu ke sini. Itulah kira-kira gambaran dari scene itu gitu. Wah, makin penasaran ya teman-teman Movieverse ya. Pada penasaran? Nanti nonton tanggal 21 Agustus. Kalau semangat kayak gini sih kayaknya bisa kita ajak duluan nih. Iya. Bener juga Kalau ya. semangatnya kayak gini bisa kita ajak duluan. Tim sinema aku udah oke-oke aja. Boleh langsung. Tim sinema aku udah oke-oke gitu. Nah, tadi ngobrolin soal Sinemaku. Iya. Ya kan? Sinemaku Pictures itu kan didirikan oleh sineas-sineas muda. Ya. Gen Z. Nah, benar. They're in the future of filmmaking, Yes. ya nggak sih? Kalian dan Vino, Nirina itu sudah senior sekali di sini. Wow. Gitu. Gimana Vino dan Nirina melihat ini? Apakah perfilman Indonesia in a good hands? Mungkin bisa diceritakan. Kita kayaknya maksudnya sekarang Ina senang banget ya ada beberapa PH-PH yang Gen Z, salah satunya Sinemaku Pictures ini gitu, dan kita senang banget karena Sinemaku Pictures itu kan fokusnya selama ini memang kan ke mental health gitu segala macam, tapi Ina tuh nggak mengkotak-kotakan seperti itu kayak misalnya Sinemaku sama dengan mental health, nggak gitu, tapi lebih kepada Sinemaku mempunyai visi untuk memberikan tontonan yang menjadi pengingat gitu loh. Which is menurut aku kalau itu terus dijalankan dan dia stay dengan patternnya dia atau mungkin dia berubah, terserah, everyone's growing, everyone kan akan evolve gitu kan. Tapi dengan kita kerjasama seperti ini, dengan rasanya yang selama kita syuting juga happy apa segala macam tuh, kita merasa film Indonesia is in the right hands. Dan ke depan tuh pasti, makanya percayalah sama film Indonesia. Apapun itu, naik turun film Indonesia, support terus biar film kita tuh jadi tuan rumah di negara kita sendiri. Ya kan? Biar senang. Jadi kalau ada film-film yang lain gitu, layarnya bisa sedikit, film Indonesia yang banyak layarnya gitu. Oke, kalau Vino ada juga? Iya, sebenarnya kan tiap generasi itu punya orangnya masing-masing gitu. Tiap masa ada orangnya, tiap orang ada masanya gitu. Dan buat saya pribadi di Gen Z ini, Sinemaku adalah salah satu pionir yang punya karya yang luar biasa gitu. Kalau misalnya di beberapa generasi lain yang ngerasa PH Gen Z punya tipikal cerita yang seperti itu, ya karena memang di generasi dia itu yang dibutuhkan gitu. Tapi yang menarik adalah lewat HNDD ini, Hanya Namamu Dalam Doaku itu, Sinemaku tuh merubah pikiran pendapat orang lain selama ini bahwa Sinemaku cuma bisa bikin film yang berhubungan dengan Gen Z. Yang aktor-aktornya Gen Z. Atau enggak yang temanya yang cuma bisa relate sama Gen Z. Gen Z ini mikirin ALS loh. Mereka kenal sama ALS loh. Sementara aku gitu masih bingung ALS itu apa gitu. Berarti kan mereka punya satu pengetahuan yang melewati itu semua gitu. Dan kalau misalnya pertanyaannya apakah masa depan Indonesia, film Indonesia ini bisa oke, ada di tangan yang baik, ya salah satu buktinya ada Sinemaku ini. Gitu. Kita percaya. Keren ya. Itu sih. Dan kalau nggak percaya nggak mungkin kita ada di produksi ini juga ya makanya. Dan kita kan juga udah pasti ketika mengambil sebuah proyek kita pasti akan lihat bebet bobotnya kayak begitulah. Nah kita kan juga pasti tahu rekam jejaknya Sinemaku seperti apa. Tik. Bagus. Oh, keren banget. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman Movieverse. Oke, kalau gitu itu tadi sesi pertama kita di Kapan Lagi Show film Hanya Namamu Dalam Doaku. Kita masih ada di segmen-segmen berikutnya, masih akan lebih seru lagi, so tetap stay tune terus. Yeay.